Di Pak Kondana bilang kan, Iya. yang nyeleneh itu malah di komentar. Malah di komentar, kalau yang positif itu nggak di komentar. Dari yang nyeleneh itu di banyak komentar, setidaknya ada banyak pasang mata yang menyoroti itu. Banyak orang yang tadinya tidak tahu sebenarnya persembahan itu seperti apa sih yang boleh. Dia akan mencari tahu karena banyaknya hujatan. Oh, Oke. Halo Pak, apa kabar semuanya? Ya ampun, hari ini saya kesempatan luar biasa banget ya ditemani dua cogan ini. Cogan ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Pak Mamang? Kabar Yang lebih senior? baik. Oh baik. Sehat. Ya hari ini saya ditemani oleh yang ini nih. Siapa Pak? Namanya Pak? Nama saya Dedi Kondana. Dedi Kondana. Iya. Dan ini adalah Bapak. Siapa Pak? Komang Sutawan. Ini disuruh memperkenalkan dirinya sendiri nih di sini, agak unik ya Pak. Ya, salam dulu ya, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak-bapak sudah mau Nama budaya. mampir ini di podcast kami. Hari ini saya ingin bertanya-tanya, nanti pertanyaannya akan banyak, tapi kita santai ya. Siap, Di sini siap. juga sudah ada kopi, jadi bapak-bapak bisa sambil ngopi, jadi sambil santai juga. Nah, tapi sebelum ngobrol, perlu semuanya ketahui bahwa Bapak Komang ini saat ini menjabat sebagai apa Pak? Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan di SDAB Cinarakita. Wah, penjaminan mutu pendidikan ya Pak. Ini luar biasa ini. Kalau Pak Kondana? Kalau di kampus itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Kalau untuk di organisasi Buddhis, kebetulan sebagai Ketua Sekber di Provinsi Lampung. Oh, Sekber Pemuda Budayana. Iya, di Provinsi Lampung. Berarti, tapi Bapak ini juga Sekber juga bukan Pak? Muda soalnya Mas. Ya. Kelihatannya muda ya. Baik, perlu teman-teman ketahui bahwasannya di sini sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Agama Budaya Cinarakita dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Budaya yang lainnya juga sangat begitu berkembang dan sangat begitu luar biasa untuk kita keluarga Budayana Indonesia. Kita patut bangga dan patut mengakui juga ada perguruan tinggi berbasis Budayana. Iya. Di Jawa juga ada. Ada. Di Semaratungga ya. Iya. Di Lampung juga ada, Cinarakita. Cinarakita. Nah, tentunya kita juga bangga, masih banyak juga perguruan tinggi agama budaya yang lainnya juga yang juga luar biasa tentunya di Indonesia. Nah, tapi kan sekarang saya lihat Cinarakita kayaknya lagi berkembangnya ini sangat luar biasa. Sekarang berapa prodi Bapak? Ayo Bapak. Ya. Untuk di Cinarakita saat ini ada 3 prodi. Yang pertama adalah prodi Pendidikan Keagamaan Buddha, yang kedua adalah prodi Ilmu Komunikasi Buddha, dan yang kemarin baru kita urus untuk izin operasional untuk program studi baru yaitu program studi Bisnis dan Manajemen Buddha. Dan ini sedang diproses untuk divalidasi di Ban PT agar izin operasionalnya keluar, sehingga nanti diharapkan tahun ini mudah-mudahan nanti di bulan Maret izin operasionalnya sudah keluar sehingga di tahun ini bisa menerima mahasiswa baru. Tapi kalau untuk komunikasi Buddhis dan pendidikan agama Buddha udah berjalan ya Pak ya? Sudah. Kalau pendidikan agama Buddha lebih awal kan, lebih ya, lama. dari tahun 2004 ya. Angkatan pertama ya Pak ya? Iya. Ya itu sudah dari lama dan ini semakin berkembang lagi. Kebetulan perlu kita ketahui juga kan beberapa bulan yang lalu kita juga ada peringatan 100 tahun Sukong ya. Iya. Ternyata dari 100 tahun ini juga menjawab bahwasannya juga Cinarakita juga berkembang luar biasa juga.
tentunya ini kabar yang sangat begitu luar biasa. Nah, kalau komunikasi Buddhis, kalau pendidikan agama Buddha kan udah pasti belajarnya pendidikan agama Buddha kan ya Pak ya, motonya seperti itu kan ya. Kalau komunikasi Buddhis itu belajarnya tentang apa aja Pak? Kalau komunikasi Buddha, ilmu komunikasi Buddha itu lebih menekankan pada mindfulness in communication. Jadi nanti bisa mencetak lulusan yang memiliki karakter sadar penuh di dalam komunikasi, memiliki karakter budayana, lagi-lagi budayana. Oh, itu wajib ya Pak ya? Ya, wajib. Karena itu terdapat juga di dalam mata kuliah, dan itu wajib di setiap prodi itu nanti akan ada mata kuliah tentang wawasan budayana. Nah, harapannya nanti dengan adanya mata kuliah wawasan budayana ini, lulusan kita atau sarjana yang kita cetak ini memiliki wawasan intersektarian. Ya, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan banyak sekali ya aliran di dalam agama Buddha. Namun sebenarnya aliran itu bagaikan taman ya, yang penuh dengan warna-warni. Kita bayangkan kalau di dalam sebuah taman itu hanya ada satu warna bunga saja, tentunya tidaklah indah. Sepi ya Pak ya. Sepi. Itu ya. Mungkin Pak Konada. Ya, kalau di ilmu komunikasi selain wawasan budayanya tentunya juga ada yang berkaitan umum ya, umum yang diantaranya juga komunikasi itu di masyarakat, karena kan nanti memang lulusan kita yang akan terjun langsung ke masyarakat. Jadi di sini juga harus melihat bagaimana perkembangan komunikasi kita di agama Buddha ini gitu kan. Terlebih hasil lulusannya ini nanti juga walaupun dia itu dari ilmu komunikasi, tetapi karakter tadi yang disebutkan yang berwawasan budayana atau karakter budayananya itu juga tidak hilang. Jadi di sini dipadukan seperti itu sehingga kedepannya juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat kita ya, tentunya yang berkaitan dengan ilmu komunikasi gitu kan. Kita kan sekarang ini kan di era globalisasi dan era digital ya, sehingga ke depan itu ilmu komunikasi ini sangat dibutuhkan ya, khususnya di kita di dalam agama Buddha. Contoh kalau saya melihat, karena kan saya sendiri itu dari dua sudut pandang ya, dari STIAB saya di kampus itu bisa juga sebagai tenaga pendidik ya, atau tenaga kependidikan. Kemudian di lingkungan pemuda sendiri juga saya sebagai ketua pemuda yang tentunya setiap hari juga bertemu sama teman-teman pemuda, muda-mudi gitu ya. Nah, di sini peran komunikasi itu sangat dibutuhkan ya, terutama berkaitan dengan konten-konten kreatif Bapak ya. Jadi ke depan juga hasil dari mahasiswa kita di ilmu komunikasi ini juga akan mengisi warna-warni tadi ya, warna-warni yang ada di masyarakat Buddhis kita atau masyarakat umum ini, nilai-nilai budayana itu gitu ya. Sehingga kalau saat ini kita sering lihat konten-konten yang ada di media sosial mungkin sedikit gitu ya, bukan nggak ada tapi sedikit yang berkaitan dengan agama Buddha gitu ya. Nah, berarti kan di sini ada peluang ya, ada peluang yang bisa kita kontribusikan untuk itu. Kenapa? Karena kalau dari riset-riset ya kan, khususnya saya sendiri selain menjabat sebagai kepala lembaga juga saat ini memang kebetulan lagi sekolah juga ya, ambil teknik informatika gitu ya. Sehingga dari situ banyak hasil-hasil riset yang saya baca berkaitan dengan media sosial gitu ya. Jadi hampir setiap hari masyarakat kita itu tidak lepas dari media sosial. Nah, mungkin dari sini ya Pak ya, dari lulusan-lulusan kita nanti juga bisa mengisi kekosongan-kekosongan itu gitu ya. Karena ini memang kalau saya lihat peluangnya besar gitu ya.
Mungkin itu sih, Pak. Oh ya, apalagi kalau kita melihat kondisi saat ini ya, kebutuhan masyarakat kan semakin banyak dan semakin berkembang. Kalau tadi juga menyinggung tentang konten kreator, apakah nanti di ilmu komunikasi ini juga akan diajarkan mengenai hal-hal seperti itu juga, Pak, untuk di program studi yang baru ini? Untuk ilmu komunikasi Buddha tentunya terkait dengan konten tadi ya, konten kreator tentunya di dalam kurikulum ilmu komunikasi Buddha itu terdapat yang namanya etika komunikasi. Ada satu mata kuliah di situ yang mengajarkan bagaimana mahasiswa itu nanti dididik untuk dapat berkomunikasi dengan memperhatikan etika-etika yang ada. Apakah etika di dalam berkomunikasi itu sangat penting? Itu sangat penting sekali. Apalagi sekarang tadi Pak Kondana menyatakan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa di media sosial tentunya. Ya, banyak sekali hal yang terjadi di media sosial itu yang tadinya tidak terungkap, karena itu kemudian booming dan viral, dan itu menjadi sebuah perhatian. Nah, makanya di dalam mata kuliah yang terkait dengan ilmu komunikasi itu, maka diselipkan atau diajarkan untuk mahasiswa bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan etika tentunya yang sesuai dengan ajaran Buddha. Apakah itu melalui ucapan, apakah melalui gambar dan bentuk-bentuk lain yang tentunya sekarang diadaptasi melalui media sosial yang Wah, luar biasa ini. Berarti semakin berkembang ya. Tentunya untuk kita umat Buddha juga nggak hanya berpikirnya tentang pendidikan agama Buddha saja, tapi juga bisa secara luas ya dengan adanya hal-hal ini. Nah, apalagi kalau kita lihat anak-anak muda saat ini, ya kan, kalau Mas Kondana kan perannya juga sebagai ketua sekber ya, pemuda budaya atau sekprof lah ya. Nah, tentunya kan pasti banyak pemuda saat ini tuh ya unik-unik. Ada aja kan ya. Betul. Yang viral apa ya diikuti apa. Kalau selama ini di Jinara kita ada yang aneh-aneh nggak, Pak? Atau aman-aman saja? Masih aman-aman saja ya, Pak? Sejauh pemantauan masih aman ya. Masih aman. Karena lingkungan ya, lingkungan kampus itu kan satu lingkungan di mana juga di lingkungan itu ada sangga, ada samanera samaneri. Kemudian di lingkungan sangga itu juga ada aturan dan lain sebagainya. Otomatis dari pergaulan mereka, kemudian dari bagaimana mereka menuangkan pikiran, karena kan orang membuat konten itu kan berdasarkan cerminan dari apa yang dia pikirkan. Nah, ini tentunya dengan lingkungan yang mendukung, kemudian dengan sosok keteladanan di kampus, karena memang di lingkungan itu adalah sangga. Nah, ini menjadi suatu hal yang menjadi rambu-rambu bagi mahasiswa ketika dia membuat konten kreator ini, apakah sudah sesuai dengan ajaran Buddha, sudah sesuai dengan etika, melanggar etika atau tidak. Nah, jadi pemikiran-pemikiran ini tentunya yang sangat membantu mahasiswa khususnya di dalam membuat konten dan menggunakan media sosialnya. Kalau sejauh ini sih masih aman ya, masih aman Dana ya. Iya. Kali kalau mahasiswanya saya nggak aman, Pak. Nah, berarti kalau untuk di lingkungan pemuda Buddhis sendiri, Mas, masih aman ya? Kalau untuk di lingkungan sendiri Buddhis, sejauh yang saya tahu, yang saya ikuti dari teman-teman itu di media sosialnya itu masih aman gitu ya, karena memang dari hal-hal yang viral, yang apa segala macam, saya cek, oh ini bukan dari kita gitu ya, bukan dari teman-teman kita gitu ya. Tetapi sering juga ketika saya ketemu sama mereka, sedikit menyelipkan juga gitu ya. Kita tidak menutup tentang perkembangan teknologi. Siapapun itu kita tidak bisa membendung, kita tidak bisa menolak. Kenapa? Karena internet itu terbuka, terbuka. Kita hanya bisa mengendalikan, kita tidak bisa
membendung atau menyetop, membatasi. Jadi kita bagaimana mengendalikan, mengarahkan itu yang paling penting gitu ya. Sebenarnya mengarahkan juga itu tergantung dari kita memberikan contoh, ya kan, karena kan banyak yang anak-anak kita itu sebenarnya itu melihat juga dari siapa yang dianggap bisa menjadi teladan, itu yang akan ditiru gitu ya. Maka kita mau tidak mau sebagai seorang yang bisa jadi katanya pimpinan gitu ya, karena ketua Sekprov itu juga harus memberikan contoh yang bagus juga. Yes, karena kalau kita memberikan nasihat, kalau kita sendiri yang nggak bagus kan ya omong kosong gitu ya. Jadi dari situ gitu kan, juga memberi sedikitnya wawasan kepada mereka. Kita nggak anti media sosial, misalkan teman-teman mau jadi konten kreator di TikTok silakan gitu ya. Justru buatlah yang berbasis agama Buddha tapi di TikTok kan, tetapi itu yang tidak keluar dari kaidah tadi yang disampaikan Pak Komang gitu ya. Keluar rel ya. Nggak keluar rel gitu ya. Gimana caranya kreatif kalian gitu ya. Misalkan oh itu tariannya terlalu vulgar gitu ya. Bagaimana caranya tarian itu biar nggak vulgar, yang bisa kita nikmati semua. Karena kalau di internet itu kan terbuka luas. Nggak cuma anak kecil yang melihat, orang tua melihat, semuanya bisa melihat gitu ya. Jadi tidak bisa dibatasi gitu ya. Semua orang bisa melihat. Ribuan mata, jutaan mata melihat itu. Maka kita sebagai ke depan, misalkan teman-teman ada yang mau jadi konten kreator, silahkan ya. Saya sangat mendukung gitu. Kenapa? Karena saya pengen yang melintas di reel IG itu ya, di TikTok itu konten-konten Buddhis gitu ya. Kenapa? Di situ diisi dengan media-media, diisi dengan isi ceramah-ceramah, kutipan-kutipan Dhammapada, kan bagus gitu ya. Daripada yang viral itu yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang nggak ada manfaatnya. Karena kan dasar kita membuat konten itu selain menghibur, bermanfaat tentunya untuk orang lain. Itu saja, ya. Dasarnya itu ya. Yang tidak merugikan orang lain, yang bermanfaat orang lain, sama apa namanya? Istilahnya itu yang tidak menimbulkan pro dan kontra lah nantinya gitu ya. Jadi harus kita filter gitu ya. Tidak semuanya yang viral itu bisa kita ikuti, kita produksi dan kita viralkan kembali menurut versi kita gitu ya. Tapi kita bisa ngambil konsepnya. Kenapa sih kok mereka itu bisa viral? Misalnya kalau yang viral itu, nah kita cari gitu ya. Konten-konten Buddhis kalau gitu bisa dong kita viralkan, kurang lebih seperti itu. Tapi bukan yang berkonotasi negatif ya yang kita viralkan ya, tapi yang positif. Nah, justru kebalikannya. Kadang-kadang konten-konten yang positif itu kurang diminati gitu ya. Banyak kok gitu ya. Saya sendiri juga kayak terlalu serius gitu ya. Iya. Jadi kalau yang menurutnya terlalu serius itu bahkan mau komen gitu tuh males gitu ya. Tapi kalau yang nyeleneh itu gampang aja komen gitu, gampang aja. Jadi cepet viralnya gitu ya, cepet viralnya. Nah, kemudian juga untuk orang tua juga tentunya untuk melihat dari perkembangan teknologi itu bukan berarti harus menyetop gitu ya. Oh, anak-anak nggak boleh install aplikasi ini apa. Iya, kalau kita tahu mungkin dia tidak akan menginstal, tapi di luar dari itu mungkin dia bisa menyembunyikan itu aplikasinya di mana gitu ya. Karena anak-anak sekarang itu juga pintar-pintar gitu ya. Setuju. Gitu adik ya. Saya aja yang udah masih SD aja udah ngerti-ngerti hal begitu. Bapaknya belum tentu tahu cara menyembunyikan aplikasi, tapi dia udah tahu gimana caranya. Iya. Gitu. Nah itu makanya orang tua juga mau tidak mau harus ikut di dalamnya. Ikut di dalamnya ini bukan berarti mengikuti alur. Jangan nanti jadi orang tua gitu, oh ternyata asik juga gitu ya, terus menikmati itu lupa ya, padahal hadir di dalamnya itu untuk mengetahui sejauh mana di situ dia akan tahu, oh berarti saya harus membatasinya ini dengan cara seperti ini. Harusnya kan belajar seperti itu, bukan berarti menyetop, tapi lebih ke mengarahkan seperti itu. Dan ini juga jangan terus teman-teman juga menutup diri gitulah, saya malas nanti kalau saya buat seperti ini nanti saya banyak dihujat netizen nih karena dianggap kurang pantas. Jangan takut seperti itu. Kalau tadi rambu-rambunya sudah tidak melanggar, tidak merugikan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain, itu
ya mudah-mudahan lah aman gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu loh. Tapi kita paling tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Entah itu sebagian orang yang senang atau sebagian orang lagi itu nggak senang dengan karya kita, itu pasti ada pro dan kontra. Tetapi setidaknya kita sudah menyajikan konten-konten yang sedikitnya itu ya kreatif dan juga kekinian lah gitu ya. Kita juga sebagai umat Buddha juga nggak boleh terlalu jadul juga gitu ya, yang tidak tahu perkembangan sekarang, sehingga nanti yang katanya umat Buddha itu mengikuti perkembangan zaman, karena kita takut tadi itu dengan konten-konten yang wah ini melanggar nggak gitu, ya kita tidak jadinya tidak mengikuti perkembangan, tidak memunculkan kreativitas ya Pak ya? Itu. Nah di sini saya juga mau tanya nih Pak, kan mahasiswa itu kan juga usianya masih muda-muda ya? Iya. Terus pemuda kan juga banyak ya Mas Kondana ya. Kalau Bapak berdua ini, saya mau tanya pendapat pribadinya dulu tentang kan konten kreator itu di Indonesia juga sudah banyak contohnya sih. Iya. Nah, juga banyak versi, ada yang versinya sebagai YouTuber, TikTok, ada yang apa? Ya jadi gamers. Banyak gamers, dan ada yang jadi untuk di Instagram juga banyak kan ya begitu. Kadang mereka ada yang kontennya membuat video sendiri, ada yang membuat meme yang lucu-lucu. Iya. Bagaimana dari Bapak Komang dan Mas Kondana ini kalau melihat ada meme yang lucu-lucu, misal contoh saya sempat baca kemarin itu yang bagaimana rasanya kalau persembahan kepada para dewa itu dikasih bon cabe level 50. Kan mungkin kalau pertama baca langsung ngakak kan. Tapi kalau dipikir sama orang tua kan, oh ini kok buat main-main gitu. Nah, kalau menurut Mas Kondana dan Pak Komang, konten-konten yang kayak gitu tuh bagaimana? Mengganggu atau tidak? Baik ya, ini karena sudut pandangnya agama Buddha. Buddha sendiri mengatakan bahwasannya ketika kita berbicara itu aja dihujat orang, diam pun dihujat orang. Dan kita tidak bisa membuat semua orang itu suka dengan kita, dan kita juga tidak bisa membahagiakan semua orang dengan apa yang kita lakukan. Namun yang menjadi pokok permasalahan adalah ketika ada anak yang membuat konten seperti itu, tentunya yang kita lihat lebih dahulu itu adalah motivasi. Kita lihat dulu yang di dalam, jangan terlalu melihat yang di luar, di netizen ya. Tadi mungkin dengan berbuat atau membuat konten seperti itu, netizen ini nanti akan membuli ya, menghujat pasti itu. Pasti banyak yang nggak suka. Lah kok persembahan kok dikasih bon cabe level 50? Ini kan nggak sopan, ini kan nggak sesuai dengan etika. Dia kan agama Buddha, kok nggak hormat dengan Buddha, misalkan seperti itu kan. Nah, akan banyak sekali bermunculan pro dan kontra di situ. Namun ini kita memandang sebagai orang tua. Tentunya di sini tadi Mas Kondana sudah mengatakan bahwasannya orang tua itu juga turut serta. Turut serta di sini orang tua ini adalah sebagai kontrol bagi anak-anaknya. Saya punya anak juga yang sekarang kelas 2 SMP ya, anak yang laki-laki yang pertama. Itu juga dia suka main game. Dia suka main game dan lain sebagainya. Namun bagaimana caranya saya mengontrol dia? Nah, sebenarnya kan kalau di Google itu ada yang namanya family link ya. Nah, jadi akun Google di HP anak kita itu kan bisa didaftarkan sesuai dengan umurnya. Jadi dia masuknya anak-anak. Jadi konten-konten apapun yang menurut Google tidak pantas di umur itu akan difilter oleh Google. Termasuk orang tua juga bisa mengontrol jam berapa HP itu hidup, jam berapa HP yang dipakai anak kita itu mati dengan otomatis. Kemudian
kita bisa memilah dan memilih program-program apa yang bisa digunakan di HP itu. Caranya dengan menggunakan itu salah satu. Kemudian yang kedua tentunya adalah sebagai orang tua, tentunya dari sisi pendekatan, care dengan anak. Memang orang tua kalau pulang kerja capek dan lain sebagainya, tapi sekali-sekali coba diberikan treatment ke anak bagaimana cara penggunaan gadget itu, terutama media sosial yang dia punya. Orang tua harus rajin ngecek, jangan apatis, jangan bodoh amat dengan media sosial yang dimiliki oleh anak. Jadi ini juga merupakan salah satu langkah. Ini pandangan saya sebagai tips juga ya, Pak, ini. Tips sebagai orang tua. Jadi jangan menganggap sesuatu yang terjadi itu ya seperti itulah atau biasa-biasa saja. Dibiarkan saja gitu. Betul. Ya, Pak ya. Siapa tahu membuat status dengan yang tadi Bon Cabe itu mungkin merupakan salah satu gambaran anak ini mungkin kurang sentuhan di dalam spiritualnya. Mungkin bisa jadi kurangnya sentuhan dari orang tua kepada anaknya tentang spiritual, tentang bagaimana cara menghormat, bagaimana cara berucap yang baik dan lain sebagainya. Tentunya ini ada di ajaran agama Buddha. Mungkin ini yang kurang sentuhan. Anak ini mungkin mengerti, tapi karena perkembangan zaman yang sangat luar biasa, media sosial yang begitu luar biasa, sehingga anak ini istilahnya itu tergelincir begitu ya. Dan orang tua punya tugas, punya kewajiban untuk mengarahkan anaknya. Demikian. Oke. Kalau dari saya sih melihatnya fenomena itu dari peristiwa itu sih lebih ke yang tadi yang dibilang lucu gitu ya. Sekarang begini, kalau menurut pandangan saya, waktu kecil kita kan diajari untuk sepeda, kita belajar sepeda. Kita perlu jatuh dulu untuk bisa naik sepeda yang baik dan benar. Mungkin postingan konten itu yang dibuat itu mungkin sedikit benturan juga bagi banyak orang. Kenapa? Karena dari konten itu banyak orang bereaksi, iya kan? Banyak orang bereaksi, kemudian berfokus pada sesuatu yang salah. Kalau yang dianggap salah gitu ya. Ya seperti tadi Pak Kondono bilang kan, yang nyeleneh itu malah dikomentar. Malah dikomentar, kalau yang positif itu nggak dikomentar. Dari yang nyeleneh itu di banyak komentar, setidaknya ada banyak pasang mata yang menyoroti itu. Banyak orang yang tadinya tidak tahu sebenarnya persembahan itu seperti apa sih yang boleh. Dia akan mencari tahu karena banyaknya hujatan, oh nggak boleh, nggak benar, nggak sopan ya. Yang sopan seperti apa? Dia akan searching, akan cari itu di media sosial. Apa sih yang perlu dipersembahkan yang katanya sopan dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya orang yang membuat itu bukan berarti dia nggak sopan atau apa gitu ya. Mungkin kalau itu diterapkan juga nggak mungkin diterapkan juga ya, persembahan dikasih bon cabe gitu. Kenapa? Karena pasti menurut dia, wah nggak mungkin gitu ya, dikasih level 50. Emang ada bon cabe level 50 gitu kan, secara logika gitu kan. Maka lebih ke konten lucu-lucuan gitu, yang tadi, yang sebenarnya mungkin tujuannya itu gitu ya. Tetapi kalau dari sudut pandang yang saya lihat di sini, kita mungkin juga harus bereaksinya itu jangan apa yang hanya terlihat saja, tetapi juga kita bisa dari sudut pandang yang lain. Oh, dari postingan ini kita perlu benturan ternyata gitu ya. Kita perlu benturan untuk memberikan atau memberitahu yang sebenarnya. Kenapa? Karena tipikal kita itu kalau dikasih tahu itu ngeyel. Tapi misal nih kita lewat nih ya kan, kita lewat di jalan itu kan sering ada kan yang iklan-iklan orang nyeleneh gitu ya. Jangan tengok kiri, tapi kita malah nengok ke kiri. Gitu loh. Maksudnya dia itu sebenarnya ya suruh kita nengok kiri, tapi kalau kita di situ tulisannya ayo tengok kiri ada apa gitu, orang males gitu kan. Atau di kiri ada apa itu orang males, tapi kalau jangan tengok kiri itu orang akan penasaran gitu ya. Sama seperti postingan itu mungkin ya. Dikasih level persembahan di altar itu dikasih level cabai level 50 gitu kan. Wah, banyak orang yang bereaksi, kemudian dia orang yang ada di situ akan berpikir gitu, orang yang membaca pasti kan kalau kita lihat konten itu, kemudian kita melihat kolom komentar biasanya. Berarti sebenarnya kalau
konten-konten seperti itu juga menggugah dong. Menggugah, iya. Menggugah untuk maksudnya untuk mengarahkan hal yang lebih baiknya bagaimana gitu. Nah, itu bisa berkelanjutan sebenarnya. Bisa juga itu sebagai pemicu untuk memancing orang itu gitu kan. Di situ banyak orang yang berkomentar gitu ya. Masuk lagi, kita masukin di situ yang benar-benar mengklarifikasi, misalkan mengklarifikasi itu semua, atau kita menunjukkan yang sebenarnya. Itu kan juga nanti orang akan melihat lagi gitu. Jadi orang yang sudah masuk di situ akan melihat lagi ke berikutnya gitu kan. Bisa juga karena kita tidak tahu nih tujuan dia membuat konten itu. Yang pertama itu tadi untuk lucu-lucuan atau sekedar pancingan tadi, yang benturan tadi. Ya, kalau sejauh mana sih? Kenapa kok bisa dia berpikir untuk membuat itu? Kalau misalkan itu beneran orang itu nggak tahu gitu ya, salah. Nah, berarti kan ada yang salah di kita. Kok bisa sampai ada yang sempat berpikir seperti itu? Berarti dia ada yang kurang nih pemahamannya tentang Buddhisnya gitu, misalkan. Nah, berarti kan kita harus introspeksi nih semua yang berkaitan dengan itu gitu ya. Baik kita di muda-mudi misalkan, oh kita berarti perlu perbanyak materi-materi nih di pemuda kita nih supaya dia nggak aneh-aneh nih. Misalkan nanti kalau dikasih bon capek beneran gimana gitu kan, misal seperti itu gitu ya. Misal kalau terjadi itu beneran kan ya. Nah, berarti dari postingan minimal itu nanti dewanya marah. Dari postingan itu kita banyak belajar justru gitu. Jadi bukan berarti postingan yang jelek itu kadang-kadang yang katanya nggak bermanfaat, tapi kadang-kadang kita di situ bisa belajar juga loh ternyata. Dapat manfaatnya dapat dari itu. Dapat manfaat dari situ loh. Gitu. Jadi ya jangan takut aja sih gitu ya. Yang namanya ketika kita ada istilah begini. Lebih baik kita minta maaf daripada kita minta izin. Kalau di dunia teknologi seperti itu. Jadi kita itu sebagai seorang kreator itu lebih baik kalau salah kita minta maaf daripada kita minta izin. Izin ya saya mau buat seperti ini, tapi nggak di ACC gitu loh. Lebih baik kita melakukan kesalahan dulu, tapi bukan berarti mengajarkan untuk melakukan kesalahan ya. Tidak, tetapi nanti nggak berkembang-kembang. Nggak berkembang gitu loh. Nggak ada sesuatu inovasi yang baru ya Pak. Dia akan berkutat dengan ketakutannya itu untuk mengekspresikan diri. Sebenarnya idenya banyak, tapi karena dia itu takut, aduh takut nanti saya dihujat netizen gitu. Dia nggak akan pernah berkreasi sampai kapanpun karena ada ketakutan itu. Berarti nggak ada salahnya, tetapi ya kembali lagi harus tahu etikanya bagaimana ya Pak ya. Tadi saya juga tertarik nih yang Pak Komang tadi ngomong untuk mengenai anaknya. Google-nya itu harus didaftarkan sesuai usianya. Ini untuk para bapak ibu yang ada yang anak-anaknya sudah pegang gadget ini juga berarti harus tahu tentang hal itu ya Pak. Karena kan belum lama ini juga ya ada berita kan tentang yang di Sulawesi Pak, nonton juga kan pasti yang jual organ itu loh Pak. Oh iya. Itu kan ya cuman karena dia nonton dari internet itu kan, berarti itu sangat berbahayanya hal seperti itu ya. Ya. Betul. Jadi sebenarnya dampak daripada perkembangan teknologi itu sangat luar biasa. Dari semua segi lini kehidupan itu terdampak. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu akan terjadi dan kita tidak bisa membendung. Dan yang kita harus lakukan adalah melakukan yang namanya penyelarasan atau penyesuaian dengan kebutuhan kita. Salah satu contoh dulu katanya ada istilah yang mengatakan HP itu mendekatkan yang jauh ya, kemudian menjauhkan yang dekat dan menjauhkan yang dekat. Coba bayangkan di dalam satu meja ada 5 orang ngopi bareng ya, ngopi makan kue. Seharusnya di situ apa yang harus terjadi? Komunikasi kan, komunikasi, kemudian menggali informasi, berdiskusi yang bermanfaat. Tapi nyatanya yang kita lihat di situ adalah senyap seperti kuburan dan semua sibuk pada HP-nya masing-masing. Tidak ada yang namanya komunikasi, tidak ada yang namanya interaksi di situ. Nah, ini yang disebutkan di dalam UNESCO bahwasanya tujuan pendidikan itu sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama itu adalah learning to know, artinya adalah belajar itu untuk mengetahui. Kemudian ada yang namanya learning to do, yaitu belajar itu
bisa diperoleh dengan cara melakukan sesuatu atau praktek. Kemudian learning to be. Kemudian yang terakhir ada yang keempat nih, yaitu learning to live together. Jadi learning to live together ini artinya adalah tujuan pendidikan pembelajaran itu pada dasarnya yang ingin dicapai oleh UNESCO ya. Kemudian bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dimanapun dia berada dia harus ada interaksi dengan orang lain. Dia bukan individu bisa hidup sendirian gitu ya, bukan zaman batu dan lain sebagainya gitu. Nah di sini menekankan betapa di masa sekarang ini, khususnya di perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, jika teknologi itu tidak digunakan dengan baik, maka dia seperti dua belah mata pisau. Jika digunakan dengan baik, dia akan bermanfaat, tapi jika tidak digunakan dengan baik, maka akan membawa dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah yang tadi, nongkrong bareng tapi tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang berdiskusi, sibuk dengan urusan dengan gadgetnya masing-masing, tidak ada interaksi. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah manusia-manusia yang individualis. Tidak ada yang namanya manusia sosialis. Dampaknya ke depannya bagaimana? Tidak, dia tidak care dengan temannya, dia tidak care dengan saudaranya, dia tidak care dengan orang yang sedang kesusahan. Ini akan memberikan perubahan dan dampak sosial yang sangat luar biasa. Makanya saat ini kan revolusi industri 4.0 ini salah satu dampaknya perubahan teknologi itu. Nah, ke depan ini Jepang sudah mencanangkan tentang society 5.0. Jadi perubahan sosial nanti ke depan itu seperti apa? Akan terjadi perubahan dimensi sosial manusia ke depan yang semakin individualis, kemudian semakin pragmatis, karena anak-anak zaman sekarang itu cenderung suka yang instan. Benar ya? Betul. Apalagi anak-anak generasi milenial ya zaman sekarang. Ya, sukanya yang cepat, instan, mudah, nggak ribet. Itu adalah ciri-ciri dari generasi milenial. Nah, apakah ini salah? Ini tidak salah. Namun perlu adanya regulasi, aturan. Makanya tadi seperti contohnya konten tadi, itu kan sebenarnya merupakan hasil dari sebuah sebuah perkembangan yang tidak diatur ataupun yang tidak dikontrol. Makanya jadinya seperti itu. Ya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Padahal kan sebenarnya teknologi itu kalau dimanfaatkan dengan baik dampaknya sangat luar biasa. Termasuk sekarang yang kita gunakan ya, earphone, kemudian ada mikrofon, ada kamera, ini kan teknologi semua ini. Kemudian lampu-lampu, kemudian kita belajar online selama pandemi, begitu ya. Yang dari jauh, Mbak Tia yang kuliah di Samaratungga dari sini bisa ikut kuliah. Ini sangat memudahkan sekali. Dan itu yang tadi saya bilang sebagai dua belah mata pisau. Gunakanlah perkembangan teknologi itu, khususnya media sosial itu dengan bijak. Bijak di dalam agama Buddha seperti apa? Ya tentunya sesuai dengan ajaran Buddha. Makanya di dalam kurikulum khususnya di prodi ilmu komunikasi Buddha itu sudah diatur sedemikian rupa untuk menangani hal itu. Gitu. Nah kan sekarang teknologi berkembang, konten kreator juga semakin banyak. Ini kan berbeda sih Pak kalau dengan orang tua saat ini. Nah kalau dari Pak Kondana dan Pak Komang ini sendiri, bagaimana menghadapi orang tua yang ya udahlah, ya biarin aja begitu. Yang cuek ya. Cuek. Iya. Yang memang betul ada beberapa yang orang tua itu terus pasrah. Memang sudah zamannya, kok anak-anak terus dibiarin kita, kan? Terus dibiarin, tidak ada kontrol tadi gitu ya. Sehingga anak ini tidak ada batasan-batasan ke depannya gitu kan. Karena dia akan banyak mendapatkan dari luar. Jadi dari luarnya itu justru dapat banyak daripada
tadi yang masih dikontrol sama orang tua gitu ya. Kenapa? Karena memang berdasarkan dari riset-riset itu dalam 1 detik atau 1 menit saja ya di internet yang menggunakan internet khususnya untuk media sosial itu jutaan pengguna gitu ya. Bahkan dalam waktu 1 kali 24 jam mungkin hanya sisa beberapa jam itu kita tidak membuka handphone gitu ya. Mungkin ketika tidur saja kita nggak buka handphone. Tapi ingat, jam-jam yang paling sibuk itu setelah maghrib ya, setelah maghrib sampai sebelum tidur. Biasanya di jam 9 itu jam-jam sibuknya internet dan juga data ya, data internet itu. Nah, biasanya itu kebiasaan anak-anak ya, khususnya juga termasuk orang tua juga ya sebenarnya. Sebelum tidur itu pasti dia akan buka gadget gitu ya. Ada beberapa orang mengatakan katanya hal yang dilakukan sebelum tidur itu bisa masuk ke alam bawah sadar gitu ya, bisa diingat gitu kan. Nah, ini berbahaya tentunya kalau yang terakhir dia lihat itu yang tidak baik. Tidak baik gitu ya. Dibawa tidur, kebawa mimpi, masuk ke alam bawah sadar gitu kan. Ya, ini nggak tahu kalau di psikologi seperti apa, apakah seperti itu gitu. Tapi kalau secara kasat mata yang kita lihat sih harusnya ada pengaruh buruknya ya kalau apa yang kita lihat terakhir. Iya kalau bagus. Kalau renungan-renungan, kalau konten-konten yang bernuansa itu yang bisa kita ambil yang bagus tentunya. Oh, besok dia akan mengingat sesuatu yang bagus. Misalkan ketemu temennya di sekolahan itu dia akan menyampaikan apa yang masih dia ingat itu. Misalkan tiba-tiba dia menyampaikan butir-butir Dhammapada itu kan bagus gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba datang ke sekolah joget-joget yang sesuai dengan yang dia lihat waktu terakhir itu kan, nah itu akan terulang. Terus besok dia akan berpikir, sebelum tidur dia akan berpikir lagi, apa yang mau saya tonton lagi ya yang menarik gitu. Dia akan mencari terus gitu. Maka perlu tadi dikontrol itu. Orang tua coba untuk kita mau tidak mau kita harus melek teknologi. Iya, kita harus melek teknologi, kita ikutin perkembangan zaman. Misalkan kalau memang aduh saya udah nggak zamannya lagi, saya udah nggak bisa pakai smartphone gitu ya, mungkin bisa minta tolong sama anaknya yang sudah besar, lebih tahu ya, yang lebih tahu, atau dari saudaranya lah paling tidak gitu ya, gitu. Atau sesekali coba pinjem handphonenya anaknya, atau untuk mengalihkan itu coba ajak secara langsung anak itu ngobrol atau apa gitu yang sedikitnya mengalihkan gadget itu. Kalau memang benar-benar mentok saya nggak bisa main gadget nih, setidaknya saya harus mengalihkan perhatiannya di gadget itu gitu ya. Itu yang harus dilakukan sebenarnya orang tua sedikit-sedikitnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau bagi yang memang pengguna juga untuk di smartphone, banyak kok sekarang itu yang edukasi untuk orang tua menyikapi kemajuan teknologi, termasuk tadi Google itu ada yang namanya Kindle kalau nggak salah, itu yang dikhususkan untuk anak-anak ya, khusus untuk anak-anak. YouTube juga ada, YouTube Kids. Nah, itu untuk konten-konten untuk anak-anak gitu. Jadi kita bisa install, bahkan saya lupa ya nama aplikasinya itu, kayak aplikasi remote. Jadi orang tua itu pegang HP dari orang tua itu, tapi bisa tahu apa yang dibuka sama anak, apa yang diinstal di HP-nya anak. Nah, jadi nanti orang tua itu dari akunnya itu bisa mematikan, bisa membatasi juga waktu, Pak, gitu ya. Waktunya Family Link namanya. Family Link gitu itu ya. memang dari Google. Dari Google. Yes. Ada dari Google mengeluarkan itu. Terus sekarang juga ada pengembangan juga tentunya dari pihak-pihak ketiga. Saya rasa banyaklah sekarang gitu ya kemajuan teknologi itu. Nah, itu untuk membentengi sebenarnya ya, untuk menyeimbangkan caranya ya. Gitu. Jadi memang kita jangan terus orang tua terus pasrah gitu ya. Ya ikutin perkembangan anak. Jadi jangan terus bodo amat. Itu memang udah zaman kita udah nggak di situ lagi. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, terus juga lagi ketika tadi yang si pembuat konten itu juga jangan terus dilarang-larang, karena memang larangan itu bisa dilakukan. Kemudian juga kita juga harus berpikir bahwasanya
zaman sekarang itu sudah tidak seperti zaman dulu lagi gitu, yang anak dilarang patuh gitu ya. Enggak, justru dilarang dia akan semakin penasaran gitu ya. Oh kenapa sih kok dilarang gitu kan? Dia akan semakin penasaran gitu, dicari tahu justru gitu. Mending disuruh aja, disuruh aja gitu ya. Kalau yang disuruh biasanya itu nggak dilaksanakan gitu. Ya karena mungkin juga ini khusus bagi orang tua pemula ya yang nggak paham. Iya. Seringkali kita melarang anak, tapi kita tidak memberi penjelasan kenapa harus dilarang. Iya. Nah ini sering terjadi seperti itu. Anak megang HP, kemudian nonton dekat-dekat, kemudian terlalu sering main HP. Orang tua marah-marah, membentak anak, melarang, tapi tidak memberikan penjelasan. Why? Kenapa? Kenapa orang tua itu tidak memperbolehkan misalkan anak nonton HP dengan dekat-dekat dengan mata? Dia tidak menjelaskan itu. Jadi yang ditangkap oleh anak itu adalah arogansi orang tua terhadap kebebasan anak menurut anaknya. Ini yang menjadi satu kesalahan di dalam komunikasi orang tua dengan anak. Nah makanya sebagai orang tua ketika kita memberikan nasihat kepada anak, memberikan suatu statement kepada anak, kita harus memberikan reasonnya. Jadi harus ada alasan yang melatar belakangi kenapa sih kamu harus begini. Kemudian di sisi lain juga kita harus mengingatkan bahwasannya anak kita itu punya tanggung jawab loh. Misalkan dia lagi sekolah, ini sudah waktunya belajar. Berapa jam kamu main game? Kita tidak mungkin melarang, tapi kita bisa mengontrol dengan memberikan batasan. Batasan-batasan ini nanti yang menjadi tanggung jawab anak untuk dipatuhi. Nah menurut saya itu suatu hal yang sangat menarik bagi pemahaman orang tua zaman sekarang. Jadi nggak harus mengikuti ikut belajar TikTokan segala macam, enggak. Tapi dengan cara-cara tadi memberikan rule ya, aturan main yang disepakati antara orang tua dengan anak. Itu perlu komunikasi itu. Ya. Kalau tidak nanti itu tadi semakin larang semakin jadi gitu. Nah makanya perlu penjelasan kenapa orang tua melarang. Kemudian lakukan dengan pendekatan yang humanis, pendekatan yang penuh kasih sayang. Saya rasa hal-hal yang tidak diinginkan nggak akan terjadi. Demikian. Berarti nanti untuk pemahaman hal-hal demikian juga akan diterapkan di ilmu komunikasi Buddhis itu sendiri juga ya Pak, supaya lebih jelas dan paham bagaimana penggunaan dan bagaimana dampak keluarnya seperti apa begitu ya. Nah Pak, kan saya juga kadang melihat ya sekarang itu banyak mahasiswa itu yang memiliki kreativitas luar biasa. Bisa belum melihat ini di Buddhism YouTuber yang memang atau ya YouTuber ataupun konten kreator yang benar-benar dia memang menekuni hal itu. Apakah nanti untuk di Cinara kita sendiri akan ada progres seperti itu atau bagaimana Pak? Pendana nih yang paham. Sepertinya ada mata kuliah untuk menyusun skrip ya atau apa gitu ya? Iya, ada beberapa mata kuliah itu yang nanti anak ini kalau memang benar-benar serius ke sana itu akan tertarik sebagai konten kreator, sebagai YouTuber ataupun sebagai seorang jurnalis atau yang ada kerja sebagai penyiar berita atau yang suka ngeliput-ngeliput seperti itu. Kenapa? Karena memang di kurikulumnya itu ada di sana gitu ya. Kemudian kita sendiri juga memfasilitasi. Jadi sudah ada fasilitas. Iya, kita ada penunjang untuk hal itu. Fasilitas penunjang itu. Kenapa? Karena di STB Cinara kita sendiri, khususnya di Lembaga Teknologi Informasi dan Komunikasinya itu kan membawahi beberapa laboratorium. Nah, di antaranya itu ada laboratorium komputer dan editing. Jadi teman-teman itu kalau misalkan mau jadi seorang YouTuber sangat mudah gitu ya. Di mana mau ngeditnya gitu ya? Ya ke lab editing itu gitu ya. Softwarenya ada, internetnya ada gitu ya. Alatnya ada semua, hardware, softwarenya ada. Tinggal bagaimana kita mengaktualisasikan itu gitu ya. Dan juga kami tim BTI itu, tim Biro Teknologi Informasi itu juga ikut di sana untuk mendampingi gitu ya. Jadi tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan gitu. Misalkan kan namanya mahasiswa gitu ya. Mungkin
penggunaan softwarenya terbatas, nggak tahu ini toolnya apa, itu selain dia belajar sendiri juga kita arahkan gitu. Nah kemudian ada juga lab videografi dan penyiaran gitu ya. Jadi teman-teman nanti itu bagaimana menyampaikan berita-berita yang baik di lingkungan masyarakat pada umumnya dan juga masyarakat Buddha. Kenapa? Karena memang kebutuhan ke depan itu informasi yang akurat, informasi yang baik dan benar. Kenapa? Karena sekarang ini banyak kok media-media itu yang hanya demi rating menampilkan informasi yang hanya booming aja biar ratingnya bagus, dapat keuntungan semata tanpa melihat kesehatan dari informasi itu gitu. Sehingga ini juga kita sampaikan ke teman-teman, ke nanti mahasiswa juga gitu loh. Kita di sini juga harus memproduksi informasi-informasi yang baik, ya berita-berita yang baik kita sebarkan. Dan bagaimana sih cara menyiapkan berita itu gitu ya, bagaimana kita membuat konten itu kita dampingi, kita bahkan kedepannya nanti di kita itu ada membuat tim nanti itu tim produksi gitu ya, misalkan ada tim kreatif gitu ya. Nanti ada misalkan membuat tim, misalkan buat podcast seperti ini gitu ya, itu nanti yang ngisi mahasiswa cari topik apa yang perlu dibahas gitu ya. Nah itu nanti semuanya yang produksi mahasiswa, kita di situ tim LTIK ini hanya melihat gitu ya, memfasilitasi dan melihat apa yang diperlukan. Jika oh ini kurangnya di sini, supaya lebih bagus berarti LTIK ini harus menyiapkan ini gitu ya, alatnya seperti ini, softwarenya ini, cara buatnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini, semuanya ada gitu. Jadi tinggal niatnya anak ini mau kemana gitu. Sebenarnya itu sudah cukup tersedia semua ya. Iya, udah cukup sekali untuk menjawab nanti ke depan tantangan di masyarakat gitu ya. Karena memang dengan keberadaannya ini nantinya itu untuk menjawab itu kebutuhan di masyarakat gitu. Berarti untuk mengenai hal itu sudah dipikirkan secara ke depan bagaimana begitu ya Pak ya. Bukan hanya tentang kualitas SDM-nya saja, tapi juga kualitas dari sarana prasarannya ya Pak. Betul. Ya. Luar biasa. Oh iya Pak, saya juga ingin bertanya nih. Kan itu kan tadi untuk mengenai sarana dan prasarananya di sana. Basic awal-awal Bapak berdua, Bapak kan sekarang khusus di penjaminan mutu ya. Ini kedepannya perkembangan bagaimana Jinara kita itu ada di tangan Bapak juga loh. Ya bukan di tangan saya aja. Iya, maksudnya Bapak ada untuk progres ke yang depan. Menjamin mutunya. Baik, ya untuk LPPMP sebenarnya di tahun 2021 ya sudah menyusun sebuah program pengembangan. Sebenarnya LPPMP itu kan gabungan dari dua lembaga, LPP dan LPM. LPP itu adalah lembaga pengembangan pendidikan, kemudian LPM itu adalah lembaga penjaminan mutu. Ya, ini adalah perampingan kemudian di-merger jadi satu menjadi satu lembaga namanya LPPMP. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan LPPMP itu, termasuk salah satunya adalah pengembangan prodi. Makanya di tahun 2021 ya, ilmu komunikasi Buddha hadir. Kemudian di tahun 2002 ini kita ajukan juga tentang bisnis manajemen Buddha. Tidak menutup kemungkinan nanti akan muncul prodi-prodi baru. Dan ini merupakan sebuah perwujudan dan kerja nyata dan komitmen dari Ketua STAB Jinara kita, Dr. Burmansa MPD yang mulia Pendeta Bandu, selaku pemimpin, selaku nakoda untuk mengembangkan kampus ini ke depan, mudah-mudahan bisa menjadi institut. Paling tidak harapannya seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau kita melihat tentang pengembangan, tentunya pengembangan tentang mindfulness, pengembangan tentang nilai-nilai budaya. Nah, itu juga kita lakukan dalam bentuk program-program yang nanti akan terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Khususnya nanti akan muncul atau merepresentasikan visi dan misi dari kampus itu dalam bentuk program-program yang dilakukan oleh prodi-prodi yang ada. Ya, misalkan seperti di tahun ini KKN STAB Jinara kita itu
terintegrasi dengan PKM dosen. Jadi dosen berkolaborasi dengan mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan di dalam kegiatan KKN. Wah, ini luar biasa. Jadi berkolaborasi antara mahasiswa dengan dosennya ya Pak. Nah, ini akan memberikan suatu warna yang berbeda. Dan ke depan harapan kami di dalam pengembangan program itu akan ada kolaborasi antara prodi. Misalkan sudah ada 3 prodi. Prodi PKB, Pendidikan Keagamaan Buddha, ada Ilmu Komunikasi Buddha, nanti ada Bisnis Manajemen Buddha. Nah, nanti di program KKN ini akan kita combine, akan kita kombinasi dan kita kolaborasikan satu kelompok KKN itu berasal dari beberapa prodi. Sehingga di dalam satu kelompok ini nanti bisa mengkanter apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di tempat KKN. Jadi kalau dia yang misalkan untuk di pendidikan keagamaan Buddha sudah ada yang mengajarkan public speaking dan sebagainya, komunikasi, kemudian terkait dengan ceramah ada yang dari komunikasi ada. Kemudian bagaimana pengembangan UMKM umat untuk menambah perekonomian umat, penghasilan umat. Kemudian ada yang dari prodi bisnis manajemen. Jadi semua ini berkolaborasi. Nah, ini merupakan sebuah perencanaan yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk mencapai tujuan kampus saja, tapi sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk umat Buddha itu sendiri. Ya, ini tujuan besarnya sangat luar biasa ke depannya. Mantap, luar biasa. Ada teman dari Pak Kondana? Iya, karena sebelum waktunya ini. Jadi sebelum saya ada di Lembaga Teknologi Informasi dan Komunikasi, memang kami berdua ini adalah alumni, bahkan bertiga yang sebagai host ini juga alumni juga. Alumni gitu. Jadi kita ini kayak reuni ya malam ini gitu ya. Bisa dilihat ya, berbeda-beda kan. Tapi kita tapi tetap satu alma mater. Ya. Jadi memang kita memiliki basic yang berbeda gitu ya, dari asal juga yang berbeda-beda juga. Kebetulan juga sebenarnya basic saya itu sebenarnya tidak di teknologi, tetapi memang hobi di sana gitu ya. Hobi di sana, kalau melihat dari sejarahnya sampai saya ada di posisi seperti ini, sesungguhnya ini merupakan berkah dari saya aktif di vihara sebenarnya. Karena semua itu berawal dari saya ada di vihara. Saya di vihara, saya adalah anak vihara lah istilahnya seperti itu. Aktif di Muda Mudi, Mbak Tia juga mungkin tahu dulu saya sering ke lintas kabupaten bahkan gitu ya, main gitu, ketemu sama Muda Mudi gitu. Nah dari situ ya, dan saya sendiri juga sebenarnya orang yang pernah sempat putus sekolah gitu ya. Dan saya dari pengalaman putus sekolah itu jadi pengalaman saya dan saya sharekan ke teman-teman, jangan sampai putus sekolah. Dan terbukti saya melanjutkan sekolah saya gitu ya, dapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Dari situ saya bertekad gitu ya. Teman saya itu ada yang misalkan punya laptop gitu ya. Saya nggak punya kan, karena saya dari kampung gitu ya, nggak punya. Saya memang anak orang kurang mampu gitu. Punya laptop tapi nggak digunakan gitu loh. Dibiarin aja. Saya nggak punya, tapi saya pengen ngotak-ngatik itu laptop buat apapun gitu ya. Saya pengen, pokoknya saya explore itu laptop. Pokoknya nanti kalau saya punya laptop, saya nggak akan tinggal diam gitu. Bener, begitu saya ada kesempatan dapat laptop, bener-bener saya explore. Saya harus bisa. Ketika orang bisa A, saya harus bisa B, C, D gitu. Saya harus banyak gitu. Nah dari situlah saya sudah mulai hobi dengan teknologi. Kebetulan sekarang ngambil kuliah juga, sekolah lagi juga teknologi, sehingga sampai di sekarang ini di STA Bijinara kita di Kepala Lembaga Teknologi Informasi dan Komunikasi gitu ya. Jadi sesuai hobi ya Mas? Sesuai hobi. Dan di sini yang saya tekankan kepada teman-teman adalah saya juga sebagai mungkin duta pendidikan di Muda Mudi gitu ya. Ayo setidaknya contoh lah seperti saya, jangan sampai putus sekolah, nanti kamu menyesalnya nanti gitu ya. Maka kemana-mana saya terus dimanapun sekolahnya, yang penting tetap kalau bisa melanjutkan, lanjutkan. Kalau ada kesempatan ambil gitu. Karena
berawal dari situlah nanti masa depan kita khususnya di umat Buddha itu akan berubah. Ya itu. Oke. Nah, baik, untuk semuanya baik. Ini kan di kampus Cinara kita itu nggak harus budayanya ya Kak, ya Pak, untuk masuk di sana semua yang penting beragama Buddha. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak ya yang ingin berminat melanjutkan pendidikan, jangan ragu-ragu karena sudah banyak di agama Buddha, banyak inovasi. Ada ilmu komunikasi Buddhis, ada bisnis ya, terus juga ada pendidikan agama Buddha. Itu tergantung minatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya Pak untuk hari ini sharingnya. Terima kasih Pak Kondana juga. Sama-sama. Semoga ini bisa menginspirasi untuk seluruh pemuda Buddhis yang ada di seluruh Indonesia untuk tidak putus dalam dunia pendidikan karena masih banyak kesempatan, masih ada banyak perguruan tinggi agama Buddha yang bisa menerima kita untuk melanjutkan pendidikan dan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Ya, sehat-sehat. Ya.